Shalom, selamat pagi, salam sejahtera pemirsa Kompas TV yang dikasihi Tuhan. Senang sekali pagi hari ini kita bisa bersama lagi di program Jamahannya. Bagaimana kabar Anda? Saya berharap damai, sejahtera, sukacita dari Tuhan terus mengalir di hati kita. Pada pagi hari ini sudah hadir di studio Bapak Pendeta Muda Filipus Triyono dari Yayasan Kristoperus Semarang. Kita akan temui beliau. Shalom Pak Filipus. Shalom, selamat pagi. Bagaimana Pak kabar Pak? Luar biasa, Tetap sehat, semangat ya Pak. semangat. Haleluya. Baik pemirsa, pada pagi hari ini mari kita siapkan hati kita, roh kita untuk kita mendengar kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Muda Filipus Triyono dengan tema Janganlah Semangatmu Kendor. Silakan Pak Filipus. Terima kasih Pak Samuel. Shalom para pemirsa Kompas TV. Mari sebelum kita mendengar firman Tuhan, sejenak kita akan tundukkan hati, kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kesempatan kami boleh bertemu dengan para pemirsa Kompas TV dimanapun saat ini berada. Roh Kudus tolong kami untuk kami bisa menangkap firman-Mu dan menjadi rema dalam hidup kami. Dalam nama Yesus. Amin. Amin. Ya, para pemirsa Kompas TV, kita akan belajar firman Tuhan bersama-sama saat ini dengan satu tema, Janganlah Semangatmu Kendor. Ya, satu tema, Janganlah Semangatmu Kendor. Firman Tuhan ini kita akan baca dari Roma 12 ayat 11 dan 12. Para sahabat Kompas TV bisa membuka Alkitabnya dan membaca bersama-sama saya bacakan buat kita semua. Roma 12 ayat 11 sampai 12. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabar dalam kesesakan, dan bertekun dalam doa. Amin. Ya, siapapun kita pasti pernah mengalami sebuah penurunan, termasuk semangat kita, termasuk energi kita. Ya, semangat yang kendor bisa dialami siapa saja. Firman Tuhan mengajak kita untuk kita tidak boleh patah semangat. Dalam Roma 12 tadi dikatakan, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, janganlah hendaknya semangatmu kendor, tetapi biarlah rohmu terus menyala-nyala. Nah, tema ini juga yang kami ambil di Yayasan Kristoperus, ya, di dalam rangka yubileum peringatan 50 tahun Yayasan Kristoperus beberapa waktu yang lalu, difokuskan di Imamat 6 ayat 13, itu tentang harus dijaga supaya api tetap menyala dan jangan sampai padam. Ya, ini kalau saya combine di sini antara ayat-ayat ini menyimpulkan bahwa supaya kita terus bersemangat seperti tema yubileum Pak Sam. Ya, itu adalah kobarkan apinya. Tadi saya katakan bahwa semangat atau kobaran api itu siapapun bisa mengalami penurunan. Ya, semangat yang patah atau padam itu bisa dialami siapa saja, di mana saja. Nah, hal-hal apa yang bisa menyebabkan semangat menjadi kendor? Ya, mungkin di antara para pemirsa Kompas TV yang terdampak pandemi, yang dulunya usahanya bagus, nanjak, naik terus, tiba-tiba ada pandemi dan usahanya merosot, bisa mengakibatkan semangatnya menjadi kendor. Mungkin juga karena sakit penyakit, menyebabkan semangat seseorang menjadi kendor. Mungkin juga karena masalah-masalah yang terus, ya, hilir mudik, silih berganti, sehingga mengakibatkan semangat menjadi kendor. Atau juga doa-doa yang lama belum terjawab, mengakibatkan semangat seseorang menjadi kendor. Nah, pagi ini saya akan sampaikan bagi para pemirsa Kompas TV, bagaimana supaya kita bisa menjaga semangat kita itu tidak kendor. Bagaimana supaya kita terus menjaga iman, pengiringan kita, semangat kita, itu terus menyala-nyala di dalam Tuhan. Di ayat 12 tadi kita membaca, ya, bersukacitalah dalam pengharapan, sabar dalam kesesakan, dan bertekun dalam doa. Yang pertama, supaya semangat kita itu tidak kendor, kita harus bersukacita dalam pengharapan. Ya, bersukacita dalam pengharapan.
Ya, firman Tuhan katakan, kalau pengharapan sudah ada, itu bukan pengharapan lagi. Tetapi kita mengharapkan sesuatu yang belum ada. Dan di situ diperlukan sebuah semangat, diperlukan iman, supaya apa? Ya, supaya semangatnya itu tidak mudah kendor, tidak mudah ngelokro. Kita terus harus bersuka cita. Waktu menantikan janji-janji Tuhan, menantikan penggenapan-penggenapan, ya doa-doa yang kita naikkan. Kita harus terus sabar dalam pengharapan. Ya, bersuka cita dalam pengharapan. Kalau kita melihat tentang sukacita, ya pengertian sukacita itu bukan karena kita mendapat gift atau mendapat hadiah, bukan. Ya, tetapi sukacita sesungguhnya adalah sesuatu yang memancar keluar dari dalam diri kita, sehingga sekalipun lingkungan kita tidak menguntungkan kita, lingkungan kita menekan kita, karena kita memiliki sukacita ilahi dalam diri kita, kita terus bisa bersuka cita meskipun yang kita harapkan itu belum datang juga. Ya, meskipun doa-doa kita belum dijawab belum dijawab juga. Ya, para pemirsa Kompas TV, ya, ada firman Tuhan di Yesaya 40 ayat 31 menyatakan, orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapat kekuatan baru. Ya, sekalipun yang dinanti, doa yang kita harapkan, jawaban doa yang kita nantikan, itu belum nampak, belum nyata. Kalau kita terus bersuka cita dalam pengharapan, Tuhan akan memberikan kekuatan baru. Tuhan memberikan kekuatan ekstra seperti burung Raja Wali. Ini yang pertama. Supaya kita bisa terus bersemangat, supaya semangat kita tidak kendor, kita harus bersuka cita dalam pengharapan. Yang kedua, kita belajar bagaimana supaya semangat kita itu tidak kendor, roh kita terus menyala-nyala dalam Tuhan. Yang kedua, kita mesti sabar dalam kesesakan. Ayat 12 tadi katakan, ya, sabarlah dalam kesesakan. Saya rasa tidak ada orang yang tidak punya masalah. Ya, sekalipun orang berlimpah dengan harta benda, terbukti ada berita-berita yang kita dengar, kita lihat, sekalipun mereka berlimpah harta benda, mereka juga ada yang bunuh diri. Ya, mereka mengakhiri hidupnya. Oleh karena itu kita terus belajar untuk kita terus sabar dalam kesesakan. Apa yang sedang para pemirsa alami hari-hari ini? Adakah kesesakan yang menghimpit hidupmu? Mari belajar sabar, sabar, ya, sabar. Ya, sekalian kita harus sabar dan tetap percaya bahwa kita anak-anak Tuhan itu adalah anak-anak yang ditetapkan untuk kita boleh memperoleh kemenangan demi kemenangan. Oleh karena itu, yang kedua kita mesti sabar dalam kesesakan. Dan yang ketiga, supaya semangat kita tidak kendor, kita harus bertekun dalam doa. Dikatakan bagian akhir ayat itu, ya, sabarlah dalam kesesakan dan bertekunlah dalam doa. Karena kita percaya, doa orang benar, bila dengan yakin didoakan, besar kuasanya. Oleh karena itu, para pemirsa Kompas TV yang dikasihi Tuhan, apapun yang sedang Bapak Ibu pemirsa alami hari-hari ini, mari jangan membuat semangat kita kendor. Ya, tapi terus menyala-nyala bagi Tuhan. Mari kita terus bersuka cita dalam pengharapan, sabar dalam kesesakan, dan bertekun dalam doa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Puji Tuhan, pemirsa, pagi hari ini kita dicas lagi roh kita untuk kita tidak kendor semangatnya di dalam mengiring Tuhan, tetapi terus menyala-nyala. Baik pemirsa, pada pagi hari ini kita belajar bersama-sama tentang semangat yang kendor dan bagaimana agar semangat itu tidak kendor tetapi menyala-nyala. Betul, Pak Sam. Pak Filipus tadi disinggung tentang Jubilium Christophorus ke-50 dan temanya itu kobarkan api. Betul. Ada apa dengan semangat ini, Pak? Apakah mulai kendor atau memang api itu harus
menyala-nyala, dan seperti apa keadaannya Christoperus sehingga harus mengobarkan api ini, Pak? Iya. Renungan ini juga menjadi perenungan kami supaya di pasca 50 tahun ke depan itu semangat terus menyala. Ya, karena jujur Pak Samuel, di era-era akhir-akhir ini kami sedikit mengalami satu penurunan, ya. Bukan penurunan, penurunan semangat. Sehingga kita perlu cas lagi dengan ulang tahun ke-50 ini dengan tema kobarkan apinya. Supaya Yayasan Christophirus ini terus bersemangat, tidak kendor, dan rohnya terus menyala-nyala. Begitu, Pak Sam. Luar biasa. Jadi ini sebuah kejujuran ya, Pak Filipus, menurut saya, karena jarang sekali orang mengakui tentang kondisi bisa terjadi semangat yang mungkin mulai lemah terkait dengan pandemi COVID yang menyerang kita. Hampir 2,5 tahun ini, Pak Filipus ya. Nah, apa yang dilakukan oleh Christoperus pasca 50 tahun jubilium ini, Pak, untuk mengobarkan api? Ya, pasca 50 tahun ini, selain kami juga melakukan pergantian pengurus, kami menjaring pengurus-pengurus muda, Pak Sam. Sehingga dengan pengurus-pengurus yang milenial ini akan kita harapkan bisa mendorong semangat pelayanan pasca 50 tahun ini. Dan juga ada hal-hal yang mulai kami rapikan, mulai kami tata kembali, sehingga harapan kami di 50 tahun ke depan ini akan ada peningkatan pelayanan signifikan, dan juga kita akan berdampak lagi begitu. Karena kalau kita melihat di era tahun 2000-an ya, itu Christophirus, terutama media Christophirus itu begitu menjadi berkat dengan banyak film-film yang diproduksi ya, antara lain Akhir Zaman, Perang Santet, itu sangat memberkati banyak orang. Nah, di era ke depan, di era digital ini, kami juga berharap kami bisa memproduksi hal-hal yang bisa membawa berkat, berdampak, khususnya di era digital dan milenial ini, Pak. Ya, baik. Memang benar, pemirsa Kompas TV, kalau kita mendengar kata Christoperus atau Yayasan Christoperus, tadi sudah disebutkan oleh Pendeta Muda Filipus bahwa pada awal-awal memang yayasan ini begitu luar biasa memproduksi film-film ya, Pak. Film rohani, ya. Ada berapa film yang sudah diproduksi oleh Christoperus kurang lebih? Kurang lebih 12-14. 12-14. Ya. Kalau misalnya pemirsa ingin memutar atau menyaksikan tayangan-tayangan film itu, apakah masih bisa, Pak? Oh iya, ini juga termasuk yang kami sedang kemas di Departemen Misi Yayasan Christophirus. Kami ke depan ini akan menggalakkan lagi pelayanan putar film. Ya, memang kita mengakui sekarang ini orang mengakses film dengan mudah, tetapi bedanya begini, Pak Sam. Kalau kami hadir, kami melakukan pelayanan putar film, itu orang benar-benar terfokus. Ya, kami dengan layar lebar, kami dengan sound system yang baik, kami nonton bersama, kita bisa akhiri dengan tantangan-tantangan, ada doa-doa di sana, ada jemaatnya dipulihkan di sana begitu. Tapi kalau sekedar hanya silahkan lihat di YouTube, ya sudah, orang lihat sambil lalu kan begitu. Betul. Ini sangat berbeda. Ya. Jadi untuk para pemirsa Kompas TV di mana berada, jika ada yang mengendaki pelayanan putar film, kami siap, Pak. Oh, baik. Ya. Jadi bentuknya apakah Christoperus akan hadir? Kami akan hadir. Karena saya masih ingat, Pak, anak saya itu pernah mendapatkan DVD dari Christoperus. Ada seorang tokoh namanya Kakek Tembong ya, di sebuah tayangan film tema Natal pada waktu itu, dan dia bertanya, "Pak, aku masih bisa lihat nggak ya? Karena DVD-nya sudah nggak ada, dan sekarang ini player DVD kan sudah nggak ada ya, Pak." Jadi bisa ya, misalnya Christoperus hadir di satu tempat. Akan hadir. Itu untuk gereja atau umum bisa, Pak? Biasanya kami di gereja-gereja, Pak. Di gereja. Jadi beberapa kali kami pelayanan di desa-desa itu, mereka berkumpul, ya, beberapa gereja berkumpul, ya, terus kami adakan pemutaran film di situ. Baik. Begitu. Baik, pemirsa, Anda masih bisa mengundang di nomor telepon berapa ini, Pak Filipus? Mungkin kita bisa dihubungi. Ya. Ya, jadi nanti ada informasi untuk itu.
Pak Filipus tadi sampaikan bahwa untuk menjaga apinya tetap on fire ini harus bersukacita dalam pengharapan. Khususnya bagi Christoperus ini, bagaimana aplikasinya? Pengharapan apa ini yang harus terus dilakukan oleh Christoperus dan tetap bersukacita khususnya ya? Beberapa waktu lalu kami sangat sulit merekrut orang-orang muda, Pak. Karena jujur kami mengakui Christoperus itu kan seperti sebuah generasi yang all begitu, lalu kita akan masuk ke milenial sehingga ini loh pasca peralihan ini kami agak sulit waktu itu. Nah, disitulah kami terus harus bersukacita mengharap ada orang-orang muda yang mau bergabung, ada orang-orang muda yang mau melayani bersama-sama. Itu kami tidak putus asa. Ya, ya. Bagaimana hasilnya, Pak? Puji Tuhan di kepengurusan saat ini itu ada orang-orang muda yang tergabung ya diantaranya di Departemen Media. Ini media Christoperus itu benar-benar rombak total. Ya ini ada anak-anak muda ya contohnya kita bisa lakukan siang hari ini ya itu anak-anak muda Pak saat ini. Baik. Jadi mari kita dukung Christoperus. Tadi dari informasi dari Pak Filipus bahwa membutuhkan anak-anak muda untuk membakar apinya ya, sepertinya betul, ya. Sekarang zamannya teknologi dan media yang begitu luar biasa sehingga Christoperus harus menjaga apinya. Bersukacita dan bersyukur ya Pak ya. Bersukacita, bersyukur dan terus berdoa nih. Karena pengharapannya sudah dipenuhi oleh Tuhan, dijawab Tuhan, ada anak-anak muda yang bergabung. Pak Filipus mungkin bisa diceritakan apa tantangan lain yang dihadapi oleh Christoperus sehingga tadi yang kedua, sabar dalam kesesakan ini, Pak. Christoperus bagaimana ini tantangannya? Khususnya di era media sosial dan era digital ini, bahwa kami ini dulu punya alat-alat analog, alat-alat yang biasa, begitu satu tantangan kami harus upgrade. Yang pertama. Yang kedua, tantangan di mana model yang dulu kami kemas itu kan model lama. Nah, tantangan ke depan ini kami harus bisa menyuguhkan sesuatu yang bisa diterima oleh semua kalangan. Baik kalangan usia yang sudah 50 ke atas maupun kalangan anak-anak muda begitu sampai satu tantangan tersendiri. Ya, baik. Jadi harus sabar tadi ya, Pak. Harus sabar dalam kesesakan. Pemirsa, Anda masih bersama kami di program Jamahannya bersama Yayasan Christoperus yang baru saja merayakan 50 tahun eksis di dunia media dan sekitarnya. Pak Filipus, tadi sebelum segmen ini Bapak sempat menceritakan masalah kesesakan dan harus sabar. Betul. Mungkin ada yayasan atau lembaga lain yang juga menyaksikan tayangan kita. Bisa diberikan tip and tricksnya ini Pak untuk sabar dalam kesesakan, khususnya mengelola Yayasan Christoperus ini kan nggak mudah ya, termasuk dengan tantangan pandemik dan lain sebagainya. Iya, kalau kita boleh sharing tentang yayasan kami ini kan yayasan nirlaba ya, dan juga tidak di bawah denominasi gereja, sehingga yayasan mandiri yang memang harus sedemikian rupa dikelola supaya bisa terus maju, ya bertahan dan terus jadi berkat begitu. Nah, kami melakukan beberapa hal, diantaranya kami terus melakukan kerjasama. Ya, kami juga melakukan kerjasama. Kami terus bekerja sama dengan satu lembaga di Jerman, yaitu satu lembaga yang sudah hampir 40 tahun bekerja sama, dan karena memang Christoperus bisa dipercaya, sehingga kerjasama ini terus berlanjut. Kami juga terus berjejaring, Mbak Sam, dengan lembaga-lembaga lain. Ya, sehingga kami membangun jejaring ini supaya kami juga bisa terus bekerja sama, supaya mengembangkan Christoperus di masa-masa mendatang. Begitu. Juga di dalam kepengurusan, dalam kepengurusan kami membangun kepercayaan sedemikian rupa, sehingga orang-orang yang tergabung dengan Christoperus bisa benar-benar mempercayai kami. Ya, terlebih kami para
para donatur-donatur, ya, simpatisan-simpatisan, ya, para sponsor-sponsor itu kami begitu luar biasa membangun kepercayaan itu supaya mereka juga terus bisa mendukung Yayasan Christophirus. Baik, jadi salah satu kuncinya tadi saya tangkap adalah berjejaring. Berjejaring. Pemirsa, jika Anda saat ini sedang mengelola yayasan atau lembaga atau organisasi nirlaba seperti Christophirus, memang kekuatan jaringan itu harus kita jalin sedemikian rupa ya Pak. Dan itu salah satu solusi untuk memecahkan persoalan-persoalan, kesesakan tadi. Kesesakan di dalam. Pak Filipus, selain media film, di Christophirus ini ada kegiatan lain apa yang mungkin pemirsa bisa mengetahui supaya mereka mendukung minimal melalui doa, daya, dan dana ini, Pak Filipus, silakan. Iya, kami di Christophirus ini ada sebuah training. Kami sering istilahkan CLT. Apa ini? Christophirus Leadership Training. Nah, di CLT ini yang di dalamnya itu di dalam departemen misi itu kami memberikan training-training, Pak San. Kalau orang-orang yang punya waktu dan juga mereka terpanggil melayani sepenuh waktu itu pergi dan kuliah di STT, kami justru menyediakan training ini untuk orang-orang yang sibuk, para pekerja-pekerja, jemaat-jemaat Tuhan yang rindu melayani tapi terbentur dengan waktu. Sehingga kami menyediakan materi training untuk pelatihan khotbah. Sebutannya kurang enak. Pelatihan bagi kaum awam begitu. Awam ini adalah orang-orang yang tidak full time begitu, sehingga waktunya memang benar-benar terbatas. Nah, kami sediakan materi yang praktis, cara mempersiapkan khotbah praktis, sehingga dalam 6 kali pertemuan, biasanya kami adakan 6 minggu, itu para pastornya sudah bisa mempersiapkan khotbah dengan baik. Dalam waktu 6 minggu? Dalam waktu 6 minggu itu. Karena kami mengedepankan 40% teori, 60% praktek setiap pertemuannya. Baik. Dan juga kami bekali dengan bagaimana cara menyajikan ilustrasi yang baik, sehingga khotbah-khotbah itu menarik. Baik. Pemirsa, ini menarik sekali karena ada di antara kita yang seringkali diberi tugas untuk menyampaikan firman Tuhan atau berkhotbah, sementara kita nggak punya pengetahuan tentang homiletika atau hermeneutika. Betul. Itu ilmu-ilmu teologi yang mungkin kita bingung, tetapi Christophirus membuka sebuah training ya Pak untuk awam. Artinya memang mereka belum punya basic teologi di situ. Betul. Ini bentuknya berarti apa? Formal, informal? Maksudnya ada semacam sertifikat atau sertifikat kami berikan. Jadi selama ini kalau kami mengadakan, biasanya kami tidak terlalu banyak. Kami membatasi setiap kali training hanya 20 orang saja. Supaya kami maksimal untuk pelatihan-pelatihannya. Karena masing-masing harus belajar berkhotbah di situ, yang menyampaikan renungan di situ. Nah, kami dalam 6 minggu nanti itu akan mendapat sertifikat. Jadi 6 minggu diajarin untuk jemaat awam yang belajar training itu bisa menyampaikan paling tidak punya satu kepercayaan diri ya. Betul. Dan jangan sampai salah ini pemirsa ketika kita menyampaikan khotbah firman Tuhan, penafsiran salah, waduh bisa bahaya Pak Filipus ya. Jadi ada dosen atau guru maksud saya atau trainer yang memang expert di bidang itu ya Pak. Kita ada trainer-trainer yang memang expert di bidangnya. Baik, selama ini sudah jalan? Kita sudah jalan. Baik. Ya, sebelum pandemi itu kami sering, setahun kadang 3 kali. Tapi pandemi ini karena ada bisa tatap muka, kami bisa mengadakan sekali saja secara online waktu pandemi ini. Nah, ini dengan pergantian pengurus yang baru pasca jubileum ini, kami akan gerakkan lagi. Baik. Jadi ini sebuah good news buat pemirsa yang ingin belajar khotbah, silakan bisa menghubungi Christophirus ini. Silakan hubungi kami di nomor yang kami sediakan. Kalau mendaftar melalui acara ini ada diskon khusus mungkin? Kami melayani secara free, Pak Sam. Dalam arti begini, ya, kami
menyediakan yang murah tapi tidak murahan. Artinya begini, kami datang dengan tim kami dan biasanya wah ini agak nanti bayari berapa gitu. Biasanya gitu ya, Biasanya Pak. gitu. Tetapi kami datang dengan hati yang melayani, ya, dengan sepenuh hati kami. Nah, kalau ada persembahan itu akan dipakai untuk pelayanan misi. Jadi Baik. bukan untuk kami. Baik. Begitu. Maaf, saya perjelas artinya ini datang ke gereja ya, Pak. Datang, kami akan datang. Jadi gereja bisa bekerja sama, Bekerja sama. dengan Christoperus. Iya. Dalam hal ini adalah gereja yang bekerja sama. Bekerja sama. Tapi pemirsa bisa menjadi jembatan ya, Jembatan, untuk gereja Anda berkomunikasi dengan Christoperus. Iya, iya. Wah, ini menarik sekali pemirsa. Silakan saja gereja Anda bisa bekerja sama, berjejaring tadi, Pak Filipus ya. betul, Pak. Baik, bertekun dalam doa, Pak Filipus. Apakah ada kegiatan-kegiatan doa yang dilakukan oleh karyawan Christoperus atau staf Christoperus, Pak? Betul, kami selalu mengadakan doa khusus untuk karyawan itu hari Senin. Tiap kali kami mengawali awal pekan, kami selalu berdoa bersama, merenungkan firman Tuhan bersama, dan kami juga selalu membawa doa-doa syafaat. Lalu kami juga menyediakan waktu, wadah untuk kami boleh berdoa pagi bersama-sama tiap hari Kamis, Pak Sam. Kamis ya. Sebelum pandemi kami onsite di kantor Christophirus, ya, tapi sejak pandemi kami online lewat media Zoom. Baik. Iya, jadi kami terbuka bagi siapa saja yang ingin bergabung lewat media Zoom di Doa Pagi Christophirus. Baik. Tiap Kamis jam 6 pagi. Tiap Kamis jam 6 pagi. Pemirsa, mari kita kobarkan api kita kembali. Bagi Anda yang sudah mulai kendor, mulai malas, mulai lelah, ayo bangkit pagi hari ini. Firman Tuhan mengingatkan kepada kita untuk kita terus memiliki api yang berkobar-kobar. Pemirsa, pagi hari ini kita sudah bersama-sama mendengar, menyaksikan bagaimana kiprah Yayasan Christoperus dalam mewarnai dunia melalui media dan kegiatan yang lain. Bagi Anda yang baru saja menemukan channel kami, Pendeta Muda Filipus akan menyampaikan kesimpulan dari apa yang sudah beliau sampaikan. Silakan, Pak. Ya, terima kasih Pak Sam. Sekali lagi para pemirsa Kompas TV dimanapun berada, apapun bisa menjadikan semangat kita kendor, apapun bisa menjadikan roh kita itu menjadi lelah, lemah. Tapi pagi ini kita belajar firman Tuhan. Janganlah semangatmu kendor. Oleh karena itu, saat ini apapun yang sedang menimpa Anda, menimpa kita, jangan membuat semangat Anda menjadi kendor. Itu jangan membuat iman kita menjadi kendor. Bagaimana kuncinya? Kuncinya dalam kita menghadapi situasi apapun, masalah apapun, ya, himpitan apapun, mari terus bersukacita dalam pengharapan. Kita sabar dalam kesesakan, dan kuncinya terus bertekun dalam doa, karena Tuhan pasti menjawab doa-doa kita yang kita naikkan dengan tanpa putusnya dan dengan penuh pengharapan. Amin, puji Tuhan. Pagi hari ini, jika ada di antara Anda pemirsa yang sedang menghadapi masalah, persoalan, beban berat, firman Tuhan berkata, marilah kepadaku, engkau yang letih lesu berbeban berat, Tuhan akan memberi kelegaan kepada kita. Pendeta Muda Filipus akan memimpin kita di dalam doa. Silakan, Pak. Mari bersama-sama kita akan bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk pagi hari ini. Pagi yang baru, pagi yang belum pernah ada sebelumnya. Kami bersyukur kalau kami bisa merenungkan firman-Mu bersama-sama. Dan kami bersyukur kalau pagi ini kami bersama-sama dengan para pemirsa Kompas TV dimanapun berada. Dan mungkin ada di antara para pemirsa hari ini yang mengalami masalah, yang semangatnya mulai kendor, mungkin karena masalah keluarga, mungkin karena masalah pekerjaan, mungkin karena masalah anak-anak, mungkin karena masalah-masalah yang lain. Mari para pemirsa, mari buka hatimu saat ini, buka hatimu, angkat tanganmu, angkat hatimu, angkat imanmu, dan bersama-sama kita akan menerima kelegaan itu. Bapa di surga, Engkau melihat para pemirsa Kompas TV dimanapun berada saat ini, yang bersatu hati dengan kami, yang saat ini mengangkat tangannya, menengadahkan hidupnya, membuka hatinya bagi Kau bekerja. Hamba-Mu berdoa di dalam nama Tuhan Yesus.
Engkau memulihkan semangatnya, Engkau membangkitkan imannya, sehingga masalah-masalah itu tidak membuatnya kendor, tetapi masalah-masalah itu akan menyatakan kemuliaan Allah di tengah-tengahnya. Terima kasih Bapak, terima kasih. Engkau melihat iman para pemirsa Kompas TV saat ini dimanapun berada, dan iman itulah yang akan menyatakan pertolongan-pertolongan yang akan Kau sediakan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Engkau juga memberkati Kompas TV yang menjadi fasilitas untuk kami bisa mengobarkan semangat, membakar iman. Kami juga mengabarkan firman, memberkati program jamahannya ini sehingga boleh jadi berkat bagi seluruh masyarakat di pelosok-pelosok Nusantara ini. Kami bersyukur, berdoa, dan kami percaya Engkau jawaban dari doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Puji Tuhan. Pemirsa, kita akhiri dulu program jamaahnya pagi hari ini. Saya Samuel Santoso mewakili kru yang bertugas mengucapkan selamat pagi, salam jamaahnya, Tuhan memberkati. Pak Filipus, terima kasih. Terima kasih Pak Samuel, tetap berkati. tetap Sampai semangat. bertemu, tetap semangat. Shalom.